Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati azzakumullah, alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala berkumpul di dalam majelis ini. Kita mengingat tentang sejarah Rasulullah SAW yang dengan mengetahui sejarah tersebut lengkaplah kita mengenal Nabi kita yang mulia. Karena itu salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau atas segala pengorbanan beliau dan cinta beliau terhadap umat ini dengan segala perjuangan beliau. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syukur kita mengenal beliau dengan sekuat tenaga kita, sehingga tidaklah ada jalan hidup kita ikhwati azakumullah kecuali dituntun oleh sejarah yang kita baca dari perjuangan-perjuangan beliau. Di kesempatan kali ini ikhwati azakumullah, kembali kita lanjutkan apa yang terjadi di dalam kehidupan beliau, yaitu setelah terjadinya perang Uhud, maka banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan mulai ada harapan bagi orang-orang kafirin untuk mencoba menundukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita ketahui, ada peristiwa Ar-Raj'ah, kemudian peristiwa Bi'rul Ma'unah, kemudian juga termasuk di antara peristiwa yang besar percobaan yang dilakukan oleh kaum kafirin untuk melemahkan Rasulullah SAW adalah terjadinya perang Bani Nadir. Bani Nadir, ikhwati azzakumullah, adalah suku utama dari Yahudi, ya, dari 3 suku yang terbesar dari kalangan Yahudi yang menempati Madinah. Ya, sebagaimana kita ketahui ada Bani Kainuqa, kemudian ada Bani Quraidah, dan juga di sini ada Bani Nadir. Ini suku-suku dari bangsa Yahudi, dan tentunya mereka dinamakan dengan bani-bani ini adalah mengikuti tradisi Arab. Ya, karena mereka tinggal di wilayah Arab, maka mereka disebut dengan Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Namun tipikal mereka ikhwati azzakumullah memang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tentang keburukannya. Tidaklah mereka mendapatkan satu kesempatan untuk mengokohkan kerusakan-kerusakan yang mereka timbulkan dari perubahan-perubahan dari Bani Imran, itu Ali Imran. Mereka merubah aturan-aturan Taurat, aturan Injil. Maka tidak ada setiap nabi yang berusaha untuk mengingatkan mereka kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah yang benar, kecuali mereka akan menghalang-halangi para anbiya war rasul tersebut, dan mereka akan melakukan pembunuhan, tipu daya, makar terhadap para anbiya war rasul tersebutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala ketetapan dan hikmah Allah yang begitu besar, sehingga tidak ada upaya-upaya yang mereka lakukan itu membuahkan hasil. Ikhwati azakumullah, kita sebelum bacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan perang Bani Nadir,
maka kita sebutkan kronologis terjadinya perang Bani Nadir ini. Yaitu pemicu awal dari terjadinya perang Bani Nadir adalah diceritakan Amir bin Umayyah Ad-Damri. Ya, Amir bin Umayyah Ad-Damri ini secara tidak sengaja dia membunuh 2 orang dari Bani Amir. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, sebagaimana sudah kita sebut, beliau menghormati apa-apa yang ada di kota Madinah dari suku-suku tersebut, dari kelompok-kelompok tersebut. Beliau ketika datang ke Madinah, walaupun sudah mendapatkan dukungan yang begitu kuat di kota Madinah, beliau tidak mengusir kaum-kaum suku-suku yang berada di kota Madinah. Tetapi beliau berusaha untuk membangun kehidupan bersama. Ya. Masing-masing menerapkan aturan-aturannya. Bahkan masing-masing boleh beribadah dengan apa yang mereka yakini. Namun Rasulullah SAW meminta kesempatan kepada mereka untuk menyebarkan Islam. Ya, karena beliau tahu bahwa seluruh umat manusia sebenarnya di atas ilah yang satu dan di atas aturan yang satu. Namun karena ketidakmengertian manusia terhadap aturan-aturan Allah itu, maka mereka diberikan untuk sementara melakukan apa-apa yang dibangun di atas kejahilan tersebut. Maka ini salah satu dalil tentang uzurul jahli. Uzur jahl itu diberikan kesempatan karena ketidakmengertian untuk melakukan perkara-perkara yang belum sampai ilmunya kepada mereka. Namun mereka tidak dibiarkan dengan kejahilan tersebut. Karenanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang sampai sanadnya kepada sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, di mana Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah berbuat baik kepada selain kita. Berbuat baik dengan ikhlas, bukan karena keinginan keuntungan-keuntungan yang kita inginkan, tetapi karena perbuatan baik itu semata. Ad-dinun nasihah. Maka di antara perbuatan baik yang kita harus berikan kepada selain kita itu, kata Rasulullah ketika ditanya, liman ya Rasulullah, nasihat ini untuk siapa? Perbuatan baik ini untuk siapa kita tujukan? Maka kata Rasulullah, di antara yang disebutkan di akhir apa? Wali amatihim, bagi seluruh umat manusia yang awam, artinya tidak mengenal din Islam ini. Bagaimana perbuatan baik kepada orang awam? Itu tidak membiarkan kejahilan terjadi pada mereka, ketidakmengertian mereka tentang agama ini. Maka diajarkan mereka tentang tauhid, tentang syariat, diajarkan. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau membiarkan mereka dengan agama-agama mereka, keyakinan-keyakinan mereka, bukan karena i'tiraf, pengakuan bahwa itu benar, tetapi apa? Uzur bil jahli, memberikan uzur karena mereka tidak mengerti. Karenanya mereka didakwahkan. Dan di dalam rangka menegakkan ketertiban sosial tersebut, Rasulullah SAW menerapkan hukum bersama. Dan di antara hukum bersama itu ada yang disebut dengan diyat al-aqilah, diyatul aqilah, yaitu kelompok-kelompok suku ini disatukan dalam sekutu-sekutunya. Yang ini bergabung dengan suku ini, yang ini bergabung dengan suku ini. Apa fungsinya penggabungan suku-suku tersebut? Supaya kalau ada peristiwa yang harus ditanggung di dalam menerapkan hukum, itu bisa ditunaikan bersama. Di antaranya adalah hukum qisas. Hukum qisas, kalau orang membunuh dan diampunkan oleh keluarga terbunuh, maka dia wajib membayar apa? Diyat.
dan diat itu tidak ringan. Minim itu adalah berapa? 100 ekor unta, itu minim. Tapi kalau dia meminta tebusan lebih dari itu, haknya dia. Ya, karena apa? Karena darah itu tidak ada harganya. Ya, kalau cuma 100 onta itu sangat kecil untuk urusan darah manusia. Maka orang boleh nuntut seberapa yang dia mau. Makanya ada sebagian di antara kita nggak paham masalah ini. Ya, ketika dahulu ada kasus keluarga terbunuh di Timur Tengah, lalu keluarganya meminta tebusan kalau nggak salah sekitar 30 miliar atau 40 miliar. Lalu mereka mengatakan, kok besar sekali? Bukankah diat terbunuh itu 100 ekor unta? 100 ekor unta, kalau satu ontanya seumpama 20 juta kali 100 berarti apa? 2 miliar saja. Ini nuntutnya 30 miliar. Maka itu adalah hak keluarga terbunuh. Nah, cuman di sini ada nego. Dan tidak boleh nego itu kurang dari 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta itu minim. Nah, ikhwati azakumullah, kalau diat itu diberikan kepada pembunuh, maka bisa jadi hukum syariat tidak akan terlaksana. Karena bisa jadi pembunuh miskin, atau harta kekayaannya nggak sampai segitu. Padahal aturan syariat 100 ekor unta. Maka yang menanggungnya adalah sukunya dan yang bersekutu di dalam suku tersebut. Karenanya dahulu para suku itu menabung, membuat satu tabungan yang itu nantinya akan diserahkan kalau ada kasus seperti itu. Jadi iuran setiap bulan kah, setiap tahun kah mereka mengumpulkan dana. Nanti kalau ada salah satu di antara suku mereka menumpahkan darah, maka mereka bertanggung jawab. Kalau tidak, maka suku itu akan diperangi. Ya, maka diperangi. Karena dahulu ketika kaum kafirin ingin memerangi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, mereka pikir-pikir. Apa sebab? Karena suku Rasul terbesar, Quraisy. Jadi suku itu mempengaruhi. Mereka nggak signifikan atau nggak bebas untuk membunuh, untuk mengintimidasi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah terpilih dari suku besar. Lalu iblis datang kumpulkan semua pemuda dari suku yang ada di Arab ini. Masing-masing menebas Rasul, sehingga darah itu tersebar di antara semua suku ini. Kalau Quraisy ingin menuntut, berarti apa? Menuntut ke semua suku. Ini idenya siapa? Iblis. Wa makaru wa makarallah. Tapi hal itu gagal, ya, karena Allah punya makar sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan diat aqilah. Dan di dalam Islam sendiri ada yang mirip dengan diat aqilah ini, yaitu zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, semacam iuran. Gunanya apa? Untuk membantu dari masyarakat yang terkena musibah. Yaitu apa? Musibah faqr, kefakiran. Tidak semua orang kaya, tidak semua orang juga fakir. Tidak semua orang sehat, tidak juga semua orang sakit. Tetapi ada kerjasama. Terkadang orang lagi naik di atas, terkadang orang turun di bawah. Orang kaya bisa jadi satu saat bangkrut. Ya, maka ada iuran yang dikumpulkan di masyarakat yang itu nanti diberikan bantuan sebagiannya. Begitu pula namanya diat aqilah. Maka Rasulullah menerapkan suku ini dengan suku ini, suku ini. Nah, terjadi pembunuhan, ya, dari Ammar bin Umayyah ad-Damri. Dia membunuh, ya, 2 orang dari Bani Amir, Kemudian ikhwati azakumullah, karena Bani Nadir ini bersekutu dengan sukunya ad-Damri, ya,
Amr bin Umayyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum pembunuhan itu bayar diat. Dan suku Nadir bersekutu dengan suku Amr bin Umayyah. Lalu Rasulullah menagih diat kepada Bani Nadir. Kalian sebagaimana sudah perjanjian hidup bersama di Madinah, ya, maka ini sekutu kalian melakukan perbuatan pembunuhan. Maka kalian termasuk dari suku yang harus membayar apa? Diat. Kata mereka, oke, kita akan membayar diat dari dua orang yang terbunuh dari Bani Amir tersebut. Ya. Kemudian ikhwati azakumullah, ternyata mereka mangkir. Jadi di hadapan Rasulullah mereka bilang, kita akan bayar, gampang, tenang aja, ya, akan dibayar. Namun kemudian ikhwati azakumullah, para pemimpin Bani Nadir ini berpura-pura ingin membayar diat tersebut. Maka kemudian Bani Nadir ini, ya, ketika Rasulullah SAW lepas dari pertemuan tersebut, memerintahkan Amr bin Jahshi untuk melemparkan batu dari atas untuk ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka justru membuat makar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka membawa batu penggilingan besar, ya, tempat orang menggiling gandum, itu dibawa di atas atap tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengkhianatan tersebut. Padahal pengkhianatan ini begitu halus, tidak ada yang tahu rencana tersebut. Mereka ingin menimpakan batu penggilingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tentang perkara tersebut. Ya. Maka kemudian setelah itu rencana tersebut gagal dan Rasulullah membongkar pengkhianatan mereka. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadir untuk memberikan ultimatum kepada mereka harus meninggalkan Madinah. Jadi bukan lagi tawaran mereka bayar diat lagi, tidak. Karena waqa'at al-khida', telah terjadi tipuan, makar, dan telah melanggar al-wathiqah, ya, piagam Madinah tadi. Mereka telah melanggar, maka tidak lagi mereka diberikan kesempatan untuk membayar, tapi mereka harus meninggalkan kota Madinah. Jadi tidak ada dalam sejarah Rasulullah SAW mengusir orang dari tempat tinggalnya tanpa ada pengkhianatan yang terjadi. Maka Rasulullah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk memberikan ultimatum kepada Bani Nadir meninggalkan Madinah dalam waktu 10 hari. Waktunya 10 hari, segera tinggalkan Madinah, cari tempat selain kota Madinah. Ya. Namun ikhwati azakumullah, tadinya mereka sudah ketika ditawarkan perang mereka tidak berani menghadapi Rasulullah SAW, maka mereka memilih meninggalkan kota Madinah. Namun ketika Bani Nadir ini sempat bersiap-siap untuk meninggalkan Madinah tersebut, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di kota Madinah tersebut. Lalu Ubay bin Salul ini mengatakan, kenapa kalian harus tinggal? Kalian ini sudah lama di sini, kenapa nggak lawan saya? Saya akan bantu kalian dengan 2000 pasukan untuk melawan Muhammad. Lawan. Jangan kalian yang pergi terusir. Ya. Maka kemudian ikhwati azakumullah, bersemangatlah
orang-orang Bani Nadir ini dan bergabung dengan orang-orang munafikin, dan begitulah dari setiap masa ahlul kitab, orang-orang munafikin dari Islam, ya, atau orang-orang kafirin yang mengaku-ngaku Islam biasa bersekongkol dengan orang-orang kafirin, ya, untuk menghancurkan Islam. Maka ikhwati azakumullah, mereka dalam 10 hari ternyata tidak mau hengkang dan menantang untuk perang. Maka kemudian Rasulullah SAW mengerahkan pasukan beliau mengepung Bani Nadir. Dan Bani Nadir termasuk suku Yahudi yang memiliki benteng yang kuat, ya, tidak gampang ditembus. Maka Rasulullah SAW mengepung benteng tersebut, ya, selama berhari-hari. Dan ini kita bisa lihat hal tersebut dikisahkan di dalam surah Al-Hasyr, ya, dalam surah Al-Hasyr ayat kelima. Dan di antara cara pengepungan benteng tersebut adalah Rasulullah SAW memotong linah. Linah itu artinya kebun kurma yang bagus jenisnya, kualitas bagus, disayang-sayang itu, ya, standarnya dengan kurma ajwa, ya, kurma bagus, linah. Ditebang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan para sahabat untuk menebang pohon-pohon tersebut. Padahal ikhwati azakumullah, dalam hukum perang tidak boleh memotong pohon. Tapi Rasulullah SAW memotong pohon tersebut. Lalu orang-orang Bani Nadir ini protes. Ini telah terjadi penyimpangan perang. Nah, kalau sudah begitu mereka cari apa? Cari upaya. Kalau kelihatan ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan dari musuh, mereka sebarkan isu tersebut, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Hasyr, ya, di ayat kelima tersebut, bahwa perkara tersebut biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah tentang menebang dan membiarkan pohon tersebut. Kita lihat di ayatnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ya huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hasyr." Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan, mengusir orang-orang kafirin min ahlil kitab, dari ahlul kitab, yaitu Bani Nadir. Karenanya surah Al-Hasyr itu sering disebut dengan surah Bani Nadir. Surah Bani Nadir karena ini cerita tentang Bani Nadir. Dialah Allah Ta'ala yang mengusir orang-orang kafir min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyr, dari rumah-rumah mereka pada awal pengepungan. Ma dhanantum ay yakhruju, sementara kalian tidak menyangka mereka bisa terusir. Karena Bani Nadir kuat, ya, punya benteng-benteng yang kuat. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, dan mereka menyangka bahwa tidak akan bisa mengusir mereka itu karena ada benteng mereka walaupun dari Allah. Tapi apa? Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, tetapi Allah mendatangi mereka dari arah-arah yang mereka tidak bisa duga, terkepung. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, lalu yang menjadi mental kalah itu takut. Ya, orang kalau sudah takut dengan musuh sebesar apapun kalah, ya, maka Allah hujamkan rasa takut di hati Bani Nadir, ya, sehingga mereka keluar. Sebelum mereka keluar, apa yang mereka lakukan? Yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka hancurkan rumah-rumah mereka, ya, supaya tidak ditempati oleh kaum muslimin, supaya tidak direbut. Padahal apa? Justru itu memudahkan untuk mengatur lagi. Orang ongkos menghancurkan rumah ada ongkosnya.
Nah, ini mereka sendiri yang menghancurkan rumah-rumah mereka itu, ya, sehingga boleh jadi ini isyarat dari Allah bahwa mereka tidak akan mungkin balik, karena mereka sendiri yang menghancurkan rumah itu. Dan umat Islam tidak datang menghancurkan, tapi mereka sendiri yang menghancurkan rumah-rumah mereka biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Wa aidil mu'minin, dan itu salah satu sebabnya adalah karena tangan kaum mukminin, yaitu dengan pengepungan kaum muslimin terhadap daerah tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran ini wahai orang-orang yang berakal, bahwa Allah lah yang menentukan perkara tersebut. Kemudian tadi dikatakan bahwa dalam pengepungan itu Rasulullah memotong kurma. Ma qata'tum min linatin, ma qata'tum, tidaklah kalian tebang, min linatin, dari linah. Linah katakan oleh para ulama adalah nau'un minan nakhli, ya, nau'un minan nakhli, yaitu bagian atau jenis dari kurma, dan ini kurma terbaik, ya. Min linatin aw taraktumuha, atau yang kalian tinggalkan wahai kaum mukminin, artinya tidak ditebang. Ada yang ditebang, ada yang ditinggalkan, ya. Maka semua itu apa? Qaimatan ala usuliha, kalian tetap biarkan dia tumbuh di dasarnya pohon kurma tersebut. Maka semuanya itu apa? Fa biiznillah, dengan izin Allah, waliyukhziyal fasiqin, dan untuk menghinakan orang fasik. Ya, karena ketika pohon kurma itu ada, mereka memetiknya, masih bisa bertahan dari benteng tersebut, ya. Mereka bisa bertahan dengan pohon kurma yang menjuntai ke dalam benteng-benteng tersebut, sehingga ini bisa lama urusannya. Maka Rasulullah menebang pohon-pohon yang mengitari benteng tersebut, dan itu kemudian menjadi kehinaan bagi mereka, sehingga mereka menyerah karena sudah kelaparan, habis bahan pangan, dan mereka keluar, ya, terusir dari kampung Bani Nadir tersebut. Kemudian ikhwati azakumullah, maka disebutkan selama 6 sampai 15 malam, ya, pengepungan itu terjadi. Kaum muslimin mengepung benteng-benteng Bani Nadir, maka kemudian menekan ekonomi mereka, membatasi ruang gerak mereka. Mereka nggak bisa keluar beli bahan makanan yang sudah disediakan tadi yang di dalam habis, dan kemudian pohon-pohon yang menjadi andalan mereka pun ditebang, ya, sehingga logistik mereka habis. Maka kemudian Bani Nadir menyerahkan diri dan diizinkan keluar dari Madinah, dan tidak dibantai, ya, dikeluarkan ke Madinah. Sebahagian mereka pergi ke Syam, ya. Sebahagian lagi menetap di Khaybar, Nah, ini yang kemudian menjadi perang lagi berikutnya, ya, membesar lagi, mereka kumpul lagi di Khaybar, dan itu nanti akan terjadi perang Khaybar yang begitu besar. Nah, ini peristiwanya. Kemudian kapan terjadinya perang Bani Nadir ini? Maka di sini muallif hafizahullah taala mengatakan waqa'at al-ghazwah, atau waktu ghazwah. Kapan terjadinya perang ghazwah, Ghazwatul Bani Nadir? Qala Az-Zuhri an Urwah, berkata Zuhri dari Urwah, kanat ala ra'si sittati ashhur min waqa'ati Badrin. Perang Bani Nadir ini terjadi 6 bulan setelah perang Badar. Ini adalah pendapat Imam Zuhri. Qabla Uhud, sebelum terjadi perang Uhud. Wa ja'alahu Ibnu Ishaq ba'da bi'ri Ma'unah wa Uhud. Sementara Ibnu Ishaq berpendapat perang ini terjadi setelah pengkhianatan
dari suku Amir, ya, dari suku Amir yang di situ bergabung Dakwan, Ri'lin, ya, membantai sahabat Rasulullah sebagaimana sudah kita ceritakan di pertemuan yang lalu. Dan itu setelah perang Uhud. Ya. Jadi ada dua pendapat ini. Mana yang benar? Waqad wafaqa Ibnu Ishaq julla ahli al-maghazi. Maka pendapat Ibnu Ishaq ini mencocoki banyak ahli-ahli sejarah perang, ya, bahwa ini perang memang terjadi setelah perang Uhud. Kama qala al-Hafidz fil Fath, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan di antara dua pendapat ini mana yang benar. Ya. Juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di dalam Zadul Ma'ad, faqala, maka berkata Imam Ibnu Qayyim, wa zama Muhammad bin Shihab az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri menyangka anna ghazwat Bani Nadir, bahwa pertempuran Bani Nadir ini kanat ba'da Badr bi sittati asyhur. Ini terjadi setelah perang Badar, 5 bulan setelah perang Badar terjadi perang Bani Nadir. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza wahmun, dan ini adalah kekeliruan minhu dari beliau, ya. Au ghalatun alaihi, atau beliau keliru dengan pendapat ini. Balil ladzi la syakka fihi, bahkan yang sebenarnya tidak ada keraguan, annaha kanat ba'da Uhudin, bahwa perang Bani Nadir ini terjadi setelah perang Uhud. Nah, lalu apa yang 6 bulan terjadi setelah perang Badar itu? Lalu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, wallati kanat ba'da Badrin bi sittati asyhur hiya ghazwatu Bani Qainuqa. Ya. Yang setelah perang Badar itu adalah perang Bani Qainuqa, lawannya Yahudi juga. Ya, lawannya Yahudi juga. Dan itu sebabnya adalah tadi pelecehan terhadap para wanita oleh suku Bani Qainuqa, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan juga tentang perang Bani Qainuqa itu. Jadi Bani Nadir itu setelahnya, Bani Qainuqa awalnya di perang Badar, dan itu polanya sama. Ya, ketika umat Islam ini sedang bertempur dan mulai kewalahan, mereka cari celah untuk menyerang kaum muslimin. Di perang Badar gagal. Datang perang Uhud, lebih besar lagi peluangnya, dan banyak lagi peristiwa yang membuat Rasulullah sedih, hilang konsentrasi. Maka mereka masuk dengan peperangan mereka. Jadi yang benar adalah setelah perang Uhud. Kemudian wa Quraidah, ya, suku Quraidah ini ba'dal Khandaq. Ya, nanti kita akan ceritakan bagaimana Bani Quraidah berkhianat di dalam perang Khandaq, ya. Wa Khaybar, dan Khaybar ba'dal Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, jadi setelah perang Uhud, perang Khandaq, lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Enggak boleh perang selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak boleh perang, dan itu termasuk diantaranya adalah Quraidah, Khaybar, ya. Benteng orang-orang di Khaybar, enggak boleh perang semuanya, suku-suku Arab pada saat itu. Tapi mereka berkhianat, ya, setelah Al-Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm di Jawami Isyar, di dalam kitab beliau Jawami Isyar. Dan tentunya mazhab Ibnu Hazm atau adanya Ibnu Hazm itu lebih dahulu daripada Ibnul Qayyim. Jadi kesimpulan Ibnu Qayyim bisa jadi diambil dari pendapat-pendapat ulama sebelumnya, diantaranya adalah Ibnu Hazm. Kemudian ikhwati azakumullah, orang yang mengetahui perang Bani Nadir, maka sangat mudah dia memahami firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr, ya, dalam surah Al-Hasyr. Kalau kita baca surah Al-Hasyr tadi,
ya, terutama di ayat yang kedua itu, walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Yang ini tidak begitu rumit memahaminya, bisa secara umum, tapi dikatakan yukhribuna buyutahum bi aydihim, mereka menghancurkan rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Kok bisa ada orang berperang justru kampung dia dibakar oleh dia sendiri? Maka kita tidak ngerti. Justru orang berperang itu apa? Untuk mempertahankan kampung. Justru kampung dia sendiri dia bakar. Oh, ternyata itu terjadi setelah apa? Setelah mereka terusir. Setelah mereka kalah, daripada rumah diambil oleh orang muslim, itu sudah dibakar saja rumah ini. Ini dihancurkan rumah tersebut, ya. Maka Allah sebutkan ini, ya. Maka para ulama menyebut perang Bani Nadhir adalah ta'wilun li suratil Hasyr, tafsir dari surah Al-Hasyr. Dan sudah kita sebut ta'wil itu yang paling kuat apa Pak? Melihat sendiri, ya. Orang bercerita tentang kejadian di umpama Simatupang, ada tabrakan, itu saja berita sampai kepada kita. Mobilkah yang tabrakan, motorkah, atau mobil sama mobil, kita nggak tahu. Bagaimana supaya kita tahu jelas tafsirnya ini, penjelasannya ini? Sudah pergi ke sana, lihat, oh iya mobilnya ini, mobil sama mobil, korbannya ada 3 orang, mobil 1 ringsek, ya, umpama begitu. Nah begitu pula kita ingin tahu tentang tafsir surah Al-Hasyr, kemana kita memahaminya? Maka kita baca peristiwa perang Bani Nadhir. Itulah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Karenanya ada istilah fai yang disebutkan di dalam surah Al-Hasyr itu di ayat ke-6, ya. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum, dan apa yang Allah faikan atas rasulnya, minhum dari mereka, dari Bani Nadhir. Fama aujabtum alaihim min khayli wala rikabin, dan apa-apa yang kalian peroleh baik itu kuda maupun kendaraan-kendaraan yang lain, ya, maka itu apa? Wewenang Rasul untuk membaginya. Jadi ada ghanimah, ada fai. Ghanimah itu rampasan perang secara umum, ya, secara umum ghanimah. Termasuk diantaranya fai. Tapi ghanimah lebih identik rampasan perang setelah terjadi perang. Setelah habis-habisan perang menang, itu namanya ghanimah. Fai adalah musuh nggak ngelawan, kabur. Dan Bani Nadhir tidak terjadi pertempuran karena mereka berada di dalam benteng mereka. Dan begitulah sifat orang Yahudi. Ya, mereka bertempur dari balik apa? Dari balik benteng. Tidak pernah berhadapan secara langsung. Nah, zaman sekarang bentengnya bisa bergerak. Dalam tank-tank mereka, dalam pesawat-pesawat tempur mereka di atas. Jadi pertempuran secara langsung tidak terjadi. Dan apabila terjadi pertempuran secara langsung, itu pasukan sewaan. Ya, pasukan sewaan. Dan di sana tentara itu mereka menyewa lagi pasukan untuk menjaga mereka. Ya, kita pernah ke sana, jadi ada pasukan yang memeriksa kita. Di belakang pasukan itu ada lagi pasukan yang disewa untuk jaga pasukan ini. Jadi seandainya terjadi pertempuran, pasukan ini kabur, yang bertempur adalah pasukan sewaan. Itulah yang menjadi tabiat Yahudi. Karenanya tadi mereka semangat sekali ketika Abdullah bin Ubay bin Salul bilang, kami siapkan pasukan. Itu berarti apa? Oh, berarti kita nggak perlu bertempur dengan Rasulullah. Nanti pasukannya Ubay bin Salul datang. Ternyata apa? Ubay bin Salul berkhianat. Ya, dia tidak datang, tidak nongol satu pun pasukan dia. Makanya tadi orang Bani Nadhir tetap berada di dalam benteng mereka dengan harapan yang tempur keluar ini apa? Yang tadi dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay
bin Salul. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat orang munafikin. Ya, jadi dia juga cari untung. Ya, kalau dia ada rugi di situ, nggak mau dia. Ya, baik itu dari orang kafirin ataupun dari orang Islam. Kalau ada menguntungkan dari orang Islam, bolehlah dia berpura-pura. Ya, maka perang Bani Nadhir ini mengungkapkan tentang khianatnya Yahudi dan juga khianatnya kaum munafikin. Nah, kita azan dulu. Kemudian kita bacakan riwayat yang menyebut bahwa surah Al-Hasyr itu adalah cerita tentang Bani Nadhir. Ya, ini diriwayatkan qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Zubair mengatakan qultu li Ibnu Abbas. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, surat Taubah. Bagaimana dengan surat Taubah? Qala berkata Ibnu Abbas, At-Taubatu hiyal fadhihah. Surat Taubah itu adalah mengungkap kebobrokan orang-orang kafirin. Semuanya. Ya. Orang munafik, orang-orang kafirin, ahlul kitab disebutkan kebobrokannya. Ya. Karenanya orang-orang Yahudi wabil khusus ingin kaum muslimin ini tidak mengenal bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena kalau mereka mengenal bahasa Arab, mereka baca Al-Quran dan mereka tahu tentang sifat-sifat Yahudi. Semua sifat keburukannya dibeberkan oleh Al-Quran. Ya, karenanya orang-orang Yahudi memberikan kebanggaan-kebanggaan di suku-suku Arab dengan lahjah-lahjah mereka. Orang Mesir berbangga dengan lahjah Mesirnya, orang Sudan, orang-orang Yordan, masing-masing dengan lahjahnya. Dan saya pernah kebetulan meruqyah ada seseorang dari Yordan. Pekerjaannya pilot pesawat. Dia sama istrinya tinggal, istrinya orang Indonesia tapi lama juga di Yordan. Ketika saya ngomong bahasa Arab, nggak ngerti sama sekali dia. Saya bacakan ayat Al-Quran, dia juga nggak ngerti. Padahal orang Arab. Ya, bahasanya juga ketika dia ngomong, saya nggak ngerti pun satu kata dari apa yang mereka omongkan. Ya, karena mereka pakai bahasa Hamiyah mereka. Di Mesir pun demikian ya.
Jadi antum belajar 3 tahun, 4 tahun bahasa Arab fasih sampai ke Mesir pelangak-pelongok, ya karena bahasanya beda sekali. Ya. Ini diantara pengaburan orang-orang terhadap Al-Quran. Karenanya kalau orang baca Al-Quran itu khawatir orang Yahudi, karena semua kebobrokan mereka dari zaman dahulu sampai sekarang terulang. Tadi itu sudah diberikan penjelasannya di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surat Taubah. Ya. Hiyal Fadihah, itu ayat yang membeberkan segala keburukan orang-orang kafirin. Wa mazalat tanzilu, dan terus turun ayat surat Taubah hatta dhannu, sampai orang-orang kafir menyangka annaha lam tabqa ahadan minhum illa dzukira fiha. Sampai-sampai mereka mengatakan tidak ada satupun di antara kita kecuali disebut tuh sifatnya di dalam surah At-Taubah. Terbongkar semuanya, nggak ada yang bisa disembunyiin. Ya. Dan itu yang berbicara adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya lagi, qultu suratul Anfal, bagaimana surah Al-Anfal? Maka qala, berkata Ibnu Abbas, nazalat fi Badr. Surah Al-Anfal lebih banyak berbincang tentang surah peristiwa Badar, tentang pembagian rampasan perang. Yang tadinya belum pernah perang, sekali perang menang. Rampasan perangnya banyak, rebutan di situ. Turunlah surah Al-Anfal. Wa suratul Hasyr. Surah Hasyr itu bercerita tentang apa? Kata Sa'id bin Zubair, qala, berkata Ibnu Abbas, nazalat fi Bani Nadhir. Itu bercerita tentang kisah Bani Nadhir. Adapun tentang pohon tadi, itu disebut tadi di dalam surah Al-Hasyr, ma qata'tum min linatin, apapun yang kalian potong, min linatin, dari kurma-kurma yang bagus, au taraktumuha, atau kalian biarkan tidak dipotong, qaimatan ala usuliha, semuanya apa? Fa biiznillah. Jadi bukan asal potong. Itu datang dari izin Allah, wahyu Allah memerintahkan nabinya untuk memotong, untuk membiarkan. Dan ini diceritakan oleh penyair Islam Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit mengatakan, wahana ala syira'i Bani Lu'ay, dan kehinaanlah ya bagi Bani Lu'ay, hariqun bil buwairah, yaitu kebakaran. Kebakaran maksudnya tadi pohon-pohon kurma ini dibakar dan kemudian ditebang. Bil buhairah, bil buhairah ini kampungnya Bani Nadhir. Mustatirun, itu dikuasakan. Mustatirun artinya perintah dari Allah untuk menguasai benteng tersebutnya. Kemudian syairnya Hasan bin Sabit ini biasa saling menukar syair dalam perang, ya. Fa ajabahu Abu Sufyan ibn al-Haris. Lalu dijawab oleh Abu Sufyan ibn al-Haris sebelum beliau masuk Islam. Adamallahu dzalika min sani'in. Ya. Allah akan mengekalkan mereka dari perbuatan itu. Jadi perbuatan memotong pohon itu enggak benar, ya. Wa harakun min nawahiha as-sa'iru, ya, dan bakaran di sekitar kampung Buhairah itu adalah nanti akan dibalas dengan neraka sa'ir, kata dia, ya. Wa sata'lamuna ayyuna minha binajahin, dan kamu akan tahu siapa di antara kita yang dibersihkan dari itu. Wa ta'lamu ayyi ardina tudiru, dan engkau akan tahu bumi mana yang akan terkena mudarat. Ya, ternyata memang mudarat terkena Bani Nadhir. Tadinya dia berharap Rasulullah yang kena, ya, karena dianggap memotong pohon dan itu merupakan pelanggaran perang, ya. Namun justru dipotongnya pohon ini atas perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini ikhwati jazakumullah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskur, silahkan. Ya, silahkan oleh maskur ini. Ya, cukup. Baik. Sebelum kita
selesaikan, ada satu perkataan yang dikatakan di dalam Al-Quran, awwalu hasyr. Apa makna awwalu hasyr di sini? Maknanya al-hasru hasrani. Penghalauan itu ada dua halauan, yaitu seseorang dihalau, dipaksa untuk berkumpul satu wilayah. Yang pertama ini, yaitu Bani Nadir dipaksa untuk keluar, dihalau mereka ke Syam. Ya. Dan yang kedua nanti al-hasyr yaumul mahsyar, di mana manusia dihalau untuk berkumpul di padang mahsyar. Itu yang dimaksud dengan li awwalil hasyr, di awal penghalauan. Nah, jadi penghalauan di dunia yang terjadi pertama kali adalah penghalauan Bani Nadir dari kampung mereka, dipaksa mereka keluar dan berkumpul di Syam. Nah, ini beberapa hal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.